Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah, hari ini kita akan menyelami kisah seru malam pertama Fir'aun yang berani menggauli iblis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, iblis itu mirip dengan istrinya, Asiyah. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Salah satu wanita yang diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga adalah Asiyah binti Muzahim yang merupakan istri dari Fir'aun. Kisah yang jarang diketahui masyarakat adalah bagaimana Asiyah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menjadi istri Fir'aun, Asiyah tetap terjaga oleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak pernah mengalami perlakuan buruk dari suaminya yang kejam. Terungkap bahwa sebenarnya Fir'aun melakukan hubungan dengan iblis yang menyamar sebagai Asiyah, sementara Asiyah tetap terjaga kesuciannya. Asiyah, wanita mulia yang menjadi ibu angkat Nabi Musa alaihissalam, adalah sosok yang terhormat dan kisahnya termaktub dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa 4 wanita yang termasuk ahli surga adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah, dan Asiyah, istri Fir'aun. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asiyah. Namun ketika Fir'aun melamar Asiyah, dia menolak karena menyadari bahwa Fir'aun sebagai penguasa Mesir adalah sosok yang jahat yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya menyembahnya. Setelah menolak lamaran tersebut, Fir'aun menjadi marah dan mengirim pasukan untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka kemudian dipenjara dan disiksa. Fir'aun, sebagai seorang raja zalim yang merasa sebagai penguasa dunia, merasa berhak melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, sikap sombongnya membuatnya tidak bisa mendapatkan hati Asiyah. Meskipun demikian, Fir'aun tetap memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, meskipun Asiyah telah menolaknya dengan tegas. Bahkan, Asiyah menyatakan, "Aku tidak sudi dinikahi oleh Fir'aun, karena dia adalah seorang raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun, entah karena ancaman Fir'aun untuk membunuh orang tua Asiyah, atau karena alasan lainnya, pada akhirnya Asiyah terpaksa menikah dengan Fir'aun. Kisah Asiyah binti Muzahim adalah contoh yang patut diteladani bagi orang-orang yang beriman, terutama kaum wanita. Meskipun terikat dalam hubungan dengan Fir'aun yang kafir, Asiyah tidak terpengaruh oleh kekafiran suaminya, karena dia tetap mempertahankan keyakinan dan memisahkan dirinya dari kekafiran tersebut. Ketika Fir'aun mencoba menggauli Asiyah, dalam kisah tersebut diceritakan bahwa muncul sosok iblis perempuan yang menyamar sebagai Asiyah. Ini menunjukkan bahwa Asiyah tetap menolak permintaan suaminya yang zalim dan mempertahankan kesuciannya. Kejadian ini berulang kali terjadi setiap kali Fir'aun mencoba untuk menggauli istrinya. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa sosok yang dihadapi oleh Fir'aun bukanlah Asiyah, istri Fir'aun yang sebenarnya. Kemuliaan dan kesucian wanita yang menjadi istri Fir'aun tersebut telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin disentuh oleh penguasa zalim seperti Fir'aun. Allah melindungi Asiyah dari perlakuan buruk Fir'aun dan memastikan bahwa ia tetap terjaga dari segala bentuk kekejaman suaminya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu maka nyawanya akan terancam seperti Masyitoh tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Ia pun marah-marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau, wahai suamiku. Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asiyah.
Firaun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Masyitoh. Firaun pun marah kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali, tapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Firaun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asiyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian, karena Asiyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Firaun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya, maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asiyah harus dibunuh. Akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Firaun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah. Firaun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asiyah menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Firaun yang murka lalu menyiksa Asiyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asiyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian. Asiyah yang tidak merasakan rasa sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Firaun. Firaun yang sangat marah karena Asiyah tetap tidak mengikuti perintahnya akhirnya memutuskan membunuh Asiyah binti Muzahim. Asiyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana yang diminta Asiyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut lalu tersenyum. Firaun yang heran melihat Asiyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila sementara ia sedang diazab. Asiyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Firaun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Sahabat hikmah sejarah, sekian kisah misterius malam pertama Firaun. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dengan pendapat kalian dan ide untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap eksplorasi dan jangan lewatkan cerita menarik lainnya di channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.